Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk pertemuan pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum pemeriksaan fisik pada anak. Untuk melakukan pemeriksaan fisik pada anak, sebelumnya kita harus mempersiapkan alat-alat yang harus kita persiapkan adalah stetoskop khusus untuk di anak-anak, kemudian juga tensimeter dan juga manset yang juga khusus untuk anak-anak, kemudian termometer dan juga ada juga tong spatel, kemudian medline atau meteran, kemudian pen light. Jangan lupa juga kita menyiapkan sarung tangan bersih. Ya, setelah menyiapkan alat-alat untuk melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan pendekatan kepada pasien untuk menyampaikan tujuan melakukan pemeriksaan. Baik, pada saat kita mendekati pasien, tentunya kita harus melakukan persetujuan pada ibunya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita harus berkomunikasi dengan ibu untuk melakukan menyampaikan maksud dan tujuan kita melakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi kita sampaikan, selamat pagi Ibu, saya Nurse Yuni. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada adik S. Ya. Selamat pagi adik, saya Ibu Yuni ya. Jadi pada hari ini Ibu akan melakukan pemeriksaan fisik pada adik karena tadi adik mengalami ada keluhan pada perut adik. Baik, setelah kita melakukan persetujuan dari orang tua dan juga pada anak, kita persiapkan dengan melakukan cuci tangan. Kemudian jangan lupa kita menggunakan sarung tangan bersih. Nah, kemudian pertama kali kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital pada si anak. Yang pertama kita ukur. Your temperature is 33.3 centigrade. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Untuk yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tekanan darah pada anak-anak, kita harus menyesuaikan manset. Ya, jadi menyesuaikan manset untuk sesuai ukuran lengan pada anak. Untuk pelaksanaan prosedurnya sama untuk bagaimana kita melakukan pengukuran tekanan darah. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan manset sesuai dengan ukuran pada anak. Nah, baik, setelah kita melakukan pengukuran tekanan darah, kita melakukan pemeriksaan nadi ya, sambil lalu kita meraba pada nadi si anak, kemudian sambil lalu juga kita menyampaikan keluhan dari si anak. Jadi kita periksa nadinya, kemudian kita lakukan penghitungan sampai 1 menit penuh untuk menilai berapa frekuensi nadi dari si anak tersebut. Setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga setelah kita melakukan anamnesa pada anak dan juga pada ibu, kita mulai melakukan pemeriksaan fisik secara umum pada anak. Pada pemeriksaan secara umum, jangan lupa kita harus menilai penampilan secara umum pada anak. Dari penampilan secara umum bisa kita hasilkan apakah anaknya dalam keadaan kondisi lemas, kemudian bagaimana kesadarannya, kemudian bagaimana penampilan dari si anak tersebut, dari kebersihan dan lain sebagainya. Baik, untuk melakukan pemeriksaan fisik, setelah kita menilai penampilan secara umum pada anak, kita akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki dengan prinsip inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya. Jadi kita mulai dari kepala. Untuk inspeksi pada kepala, jadi kita harus melihat bentuk dari kepala itu sendiri, ya, apakah ada
benjolan, kemudian bentuk kepalanya simetris atau tidak. Kemudian juga karena di kepala ini ada wajah, kita juga harus perhatikan wajah dari si anak ini. Apakah wajah dari si anak ini tampak kelihatan lebih tua dari umur biasanya. Kemudian juga perlu kita perhatikan juga rambut ya, jadi kesuburan dari rambut. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melihat secara inspeksi, kita menemukan rambutnya seperti rambut jagung. Nah, itu diindikasikan adanya kekurangan nutrisi pada si anak. Kemudian pada wajah, kita juga perlu memperhatikan ya, karena di wajah ini ada banyak hal yang harus kita perhatikan, mulai dari mata, kemudian ada hidung, dan juga ada mulut. Nah, pada mata kita harus perhatikan konjungtiva. Ya, jadi kita harus perhatikan konjungtiva pada anak. Hasil dari pemeriksaan penilaian konjungtiva di sini ada konjungtivanya pucat atau tidak. Ya, jadi normalnya harusnya konjungtivanya kemerahan atau warna pink. Kemudian pada mata kita harus perhatikan refleks cahaya. Ya, jadi kita bisa memberikan cahaya. Nah, untuk melihat adanya refleks pada mata pada anak, seharusnya kalau ada cahaya nanti ada refleks pupilnya mengecil. Kanan kiri kita harus melakukan pemeriksaan refleks cahaya. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk pemeriksaannya bisa kita lakukan dari sebelah samping, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan ke tengah. Setelah konjungtiva, kemudian refleks cahaya, kita juga perlu memperhatikan kesimetrisan dari mata. Ya, kadang-kadang ada udem palpebra. Jadi adanya pembengkakan pada mata juga harus kita perhatikan. Mungkin juga bisa kita melihat adanya strabismus. Strabismus itu sendiri adanya seperti mata juling ya. Jadi matanya juling, kita juga harus perlu laporkan jika ada strabismus. Ya, selain adanya strabismus, kita juga harus memperhatikan kelopak matanya. Ada kelopak mata, jenis kelopak mata logophthalmos, yaitu kelopak matanya tidak bisa menutup dengan sempurna ketika anak itu melakukan penutupan dari matanya. Kemudian perlu di bola mata, pada pasien-pasien anak dengan hidrosefalus biasanya kita akan menemukan namanya nystagmus. Jadi nystagmus tersebut kita melihat adanya gerakan bola mata yang tiba-tiba baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian pada mata juga kita harus memperhatikan jarak antara kantus mata yang dalam satu dengan kantus mata dalam yang lain. Karena kalau misalnya jarak antara kantus dalam yang satu dengan yang lain ini lebih dari 3 cm, itu berarti diindikasikan biasanya akan kita temukan pada anak-anak dengan Down syndrome. Ya, jadi kita harus melihat, mengukur kira-kira jarak antara kantus dalam yang satu dengan kantus dalam yang lain itu kurang dari 3 cm. Ya, selanjutnya kita melakukan inspeksi pada hidung. Tentunya pada hidung kita juga harus perhatikan adanya tulang pada batang hidung ini, apakah ada atau tidak, karena kadang-kadang kita juga akan menemukan hidung yang pesek. Biasanya pada anak-anak dengan Down syndrome pun juga kita biasanya akan melihat hidung yang pesek. Kemudian turun ke lubang. Jadi di lubang hidung kita juga harus melihat apakah ada sekret, ada pengeluaran dari hidung. Kemudian kita catat jika ada pengeluarannya. Kemudian selain itu kita juga harus perhatikan apakah ada pernafasan cuping hidung. Kalau misalnya kita melihat adanya hidung ini kembang kempis, berarti ini ada indikasi dia adanya keluhan pada pernafasannya. Baik, selanjutnya kita melakukan inspeksi pada daerah mulut. Jadi kita perhatikan mulai dari membran bibir mukosa. Jadi di sini kalau misalnya kita mendapatkan membran mukosanya kering, berarti ada indikasi anak ini dehidrasi. Ya, kemudian selain itu kita juga harus melihat pada bagian dalam mulut. Kita menggunakan pen light, minta anaknya untuk membuka mulutnya. Ya, kemudian jika dia tidak mau membuka, jadi kita bisa membuka. Yang perlu kita perhatikan adalah yang kita perhatikan pada mulut, yaitu pada bagian dalam mulut kita perhatikan gigi-geliginya, apakah ada karies atau tidak. Kemudian juga pada daerah gusi bagian dalam, apakah ada luka pada gusi bagian dalam. Kemudian jangan lupa juga kita harus memperhatikan adanya lidah ya. Jadi lidah pada anak, kalau anaknya bisa diajak untuk berkomunikasi, minta anak untuk menjulurkan lidahnya.
Jadi pada lidah yang harus kita nilai apakah ada lidah kotor yang biasanya ditandai dengan lidahnya putih ya, berwarna putih. Kemudian pada ujung di tenggorokan juga kita harus memperhatikan apakah ada pembesaran pada kelenjar tiroidnya dan juga adanya pembesaran pada uvula pada bagian belakang tenggorok, apakah ada kemerahan atau adanya peradangan. Nah, kemudian kita lanjutkan inspeksi pada daerah mulut. Pada daerah mulut yang harus kita perhatikan adalah yang pertama membran mukosa pada bibir. Jika kita menemukan adanya membran mukosa yang kering, menandakan anak ini dia terjadi infeksi. Kemudian warna bibir. Jika kita melihat adanya warna bibir kebiruan, itu mengindikasikan adanya gangguan pada sistem pernafasan pada si anak dan juga mungkin bisa juga gangguan sirkulasi pada jantungnya. Selanjutnya kita melihat pada bagian dalam mulut, kita gunakan pen light untuk melihat apakah mulai dari gigi geligi pada si anak, apakah terjadi adanya karies atau tidak, kemudian adanya luka pada membran mukosa dinding bagian dalam ya, pada daerah mulut bagian dalam. Kemudian jangan lupa juga kita harus menilai atau memeriksa lidah. Jika anaknya bisa diminta untuk menjulurkan lidahnya, kita bisa minta anaknya. Kemudian jika tidak, kita bisa membuka mulut si anak dan kita perhatikan apakah kita menemukan lidah yang kotor, yaitu biasanya akan menemukan ada bintik-bintik putih pada lidah. Kemudian pada bagian dalam kita juga harus melihat pada daerah tenggorokan pada anak apakah ada warna kemerahan atau tidak. Kemudian adakah pembengkakan pada kelenjar pada bagian di dalam tenggorokan, kita melihat apakah ada kemerahan atau peradangan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Tujuan untuk pemeriksaan pada bagian telinga kita untuk melihat apakah ada serumen pada telinga ya, dengan kita menentukan anaknya minta dimiringkan. Bisa kita lakukan juga dengan duduk ya, kita tarik daun telinganya ke bawah, kemudian kita dorong ke belakang. Kita lakukan pemeriksaan pada serumen yang ada di gendang telinga. Dan selanjutnya setelah kita melakukan inspeksi pada kepala yang tadi mulai dari bentuk kepala, kemudian pada wajah, kemudian pada organ-organ yang ada di wajah, kita lakukan untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan palpasi pada kepala. Palpasi kita lakukan untuk tadi memvalidasi dari hasil penemuan inspeksi yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya kalau misalnya kita melihat adanya ketidaksimetrisan pada kepala, kita bisa melakukan palpasi, kemudian kita meraba apakah ada benjolan-benjolan yang ada pada kepala. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat rambut pada si anaknya. Kalau misalnya rambutnya ternyata rapuh, kemungkinan ini ada indikasi pada anak-anak, biasanya ditemukan pada anak-anak dengan kekurangan nutrisi. Ya, selanjutnya pada kepala sebenarnya bisa kita lanjutkan melakukan perkusi apabila ada indikasi adanya misalnya pada pasien-pasien dengan hidrosefalus, kita bisa melakukan perkusi. Ya, jadi kita pada saat melakukan perkusi kita bisa mengetuk langsung juga pada kepala. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada seperti bunyi pot yang retak, cracked pot sign, itu biasanya akan kita temukan pada anak-anak dengan hidrosefalus. Selanjutnya kita melakukan tadi dari kepala, kemudian kita palpasi pada bagian leher. Sebenarnya pada leher kita bisa secara inspeksi kita melihat mungkin adanya torticollis, yaitu leher yang tidak bisa menoleh ya. Kemudian kita bisa melakukan palpasi untuk menentukan kesimetrisan pada kelenjar tiroid ya, apakah adanya pembesaran atau pembengkakan pada kelenjar tiroid di kanan kiri. Kita bisa melakukan palpasi dari bagian belakang seperti ini. Kemudian kita bisa meraba, bisa anaknya diminta untuk menelan, dan kita bisa merasakan bagaimana kesimetrisan kelenjar tiroid pada bagian kanan dan kiri. Setelah kita melakukan inspeksi, palpasi, perkusi pada bagian kepala, kita tidak perlu melakukan auskultasi ya, karena tujuan dari auskultasi adalah untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang ada pada
pada sistem tubuh. Untuk di kepala kita lewatkan untuk auskultasi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian dada dan torak. Nah, untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bagian dada dan torak, kita perlu untuk meminta izin pada anak untuk membuka baju dari si anak. Jangan lupa privasi harus kita perhatikan. Pada inspeksi pada daerah dada dan torak, kita bisa memperhatikan yang pertama bisa dari warna, jadi warna pada dinding dada. Kalau misalnya biasanya pada pasien-pasien dengan hiperbilirubin, biasanya kita akan menemukan adanya warna kekuningan pada daerah tubuh. Kemudian selain warna, kita bisa menilai bagaimana bentuk dari dinding dada. Ada 3 bentuk dari dinding dada, yaitu ada flannel chest, kemudian pigeon chest, kemudian barrel chest. Nah, untuk yang flannel chest kita bisa melihat kalau kita menemukan adanya itu flannel chest pada daerah sternum, di sini akan terlihat cekungan. Ya, jadi ada cekungan pada daerah sternum. Kemudian untuk yang pigeon chest, sternumnya yang menonjol. Kalau tadi yang flannel itu sternumnya yang cekung, kemudian kalau yang pigeon chest sternumnya yang menonjol. Kemudian untuk yang barrel chest, kita akan bisa melihat dinding dadanya seperti tong, ya, jadi menggelembung seperti ini. Itu untuk yang barrel chest. Ya, jadi ada pigeon chest di mana adanya cekungan pada daerah sternum di sini. Kemudian kalau yang pigeon chest yang menonjol untuk sternumnya, kemudian untuk yang barrel seperti tong. Ya. Nah, setelah kita melakukan inspeksi pada daerah dada, kita lanjutkan melakukan palpasi. Untuk palpasi ini untuk memastikan, kalau tadi berdasarkan inspeksi kita bisa melihat kesimetrisan dari dinding dada, kemudian pada tahapan palpasi kita pastikan, jadi kita memastikan adanya kesimetrisan dari dinding dada, karena pada daerah dada ini kita melihat adanya kepatenan juga pada fungsi paru. Jadi kita lakukan palpasi seperti ini. Ya, sambil lalu pada saat kita melakukan palpasi kita merasakan adanya pergerakan pada dinding dada. Kita pastikan bahwa pergerakan dinding dada kanan dan dinding dada kiri adalah sama. Kalau misalnya ternyata pergerakan dinding dada ini tidak sama, berarti adanya penurunan fungsi dari paru pada bagian mana yang adanya kelemahan pada pergerakan dinding dada tersebut. Ya, selanjutnya setelah kita melakukan palpasi, kita lakukan perkusi. Perkusi ini juga untuk memastikan hasil dari palpasi tadi. Jadi untuk perkusi kita lakukan secara sistematis. Melakukan perkusi bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk perkusi secara langsung kita bisa melakukan perkusi pada daerah sela iga, di sela iga di interkosta. Kita bisa seperti ini, atau kita bisa melakukan dengan tidak langsung. Dengan tidak langsung kita bisa melakukan menyangga dengan jari yang lain, kemudian kita melakukan ketukan. Ketukannya untuk dilakukan secara sistematis karena kita untuk melihat kepatenan fungsi dari paru kanan dan paru kiri, kita akan melakukan pengetukan kanan, kemudian kiri. Bawah kanan, nih sela iga berikutnya. Nah, suara paru perkusi normal adalah sonor, ya. Jadi ini harusnya sonor, 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 sonor. Kemudian pada sela iga ke-6 biasanya kita juga akan mendengar peka, karena pada sela iga ke-6 di situ sudah mulai ada hepar, ya. Jadi ada hati pada sela iga ke-6 pada bagian bawah, mid clavicula. Nah, jadi ini sonor, sonor, sela iga kedua, sonor, 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 ini sonor, sonor. Nah, biasanya pada sela iga ke-6 kita akan terdengar bunyi peka. Kemudian juga pada sela iga ke-3 atau iga ke-4 pada bagian sebelah kiri, 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang kita juga akan mendengarkan bunyi peka karena di situ ada jantung. Ya. Sela iga ke-4 atau sela iga ke-5 pada bagian kiri kita akan bisa mendengar peka karena ada bunyi, di bawahnya ada organ jantung. Pada inspeksi juga kita bisa memperhatikan denyut ictus cordis, tapi biasanya denyut tersebut tidak
dapat kita lihat, memang pada keadaan-keadaan tertentu denyut tersebut dapat kita lihat ya. Biasanya untuk ictus cordis pada anak yang kurang dari 3 tahun kita bisa menemukan pada daerah midclavikula kiri ya. Kemudian pada sela iga keempat. Ya, sela iga keempat di sini 1 2 3 4. Nah, ini biasanya akan ada denyutan ya. Kemudian pada anak yang lebih dari 3 tahun bisa kita temukan pada sela iga ke-5 denyutannya tersebut. Jadi pada sela iga ke-4 pada anak kurang dari 3 tahun itu kita biasanya bisa juga terlihat adanya ictus cordis. Ini sela iga pertama, sela iga kedua, sela iga ketiga, sela iga keempat di midclavikula. Ya, setelah kita melakukan perkusi pada daerah dada dan torak, selanjutnya tahapan pemeriksaan berikutnya adalah melakukan pemeriksaan auskultasi. Ya, tujuan untuk melakukan pemeriksaan auskultasi pada dinding dada dan torak, kita akan mendengarkan bunyi suara nafas dan juga bunyi suara jantung. Nah, untuk mendengarkan bunyi suara nafas, kita akan meletakkan dinding stetoskop pada daerah sela iga mulai dari kanan dan kiri. Jadi kita akan melakukan mendengarkan bunyi suara nafas dari sela iga kanan, kita dengarkan. Pada saat kita mendengarkan, harus mendengarkan pada satu siklus ya. Jadi pada saat inspirasi dan ekspirasi. Jadi kita dengarkan inspirasi, ekspirasi, kemudian kita bandingkan pada bagian kiri. Inspirasi, ekspirasi. Lanjut lagi, inspirasi, ekspirasi, kemudian inspirasi, ekspirasi. Suara normal pada suara nafas ini adalah vesikuler, di mana vesikuler ini perbandingan antara inspirasi dan ekspirasi 2:1. Jadi inspirasinya yang lebih panjang dibandingkan dengan ekspirasi. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan suara nafas yang normal vesikuler, selain itu juga kita harus mendengar pada saat kita mendengarkan suara nafas, sambil lalu juga kita mendengar apakah ada suara nafas tambahan. Suara nafas tambahan di sini biasanya pada ada ronki, kemudian ada wheezing dan juga ada stridor. Perlu diperhatikan kalau ada suara nafas ronki, biasanya itu akan terdengar pada saat ekspirasi, setelah ekspirasi ya. Jadi misalnya ini inspirasi, ekspirasi, kemudian kita mendengar ada suara nafas tambahan, kemungkinan itu adalah wheezing ataupun adalah ronki. Kalau ronki biasanya terdengar seperti bunyi air ya. Jadi inspirasi, ekspirasi seperti ada bunyi tambahan air karena biasanya kalau ronki biasanya ditemukan ada sputum pada daerah bronkus atau pernafasannya. Kemudian untuk wheezing biasanya juga akan terdengar setelah bunyi suara ekspirasi ya. Jadi seperti mengi ya. Jadi inspirasi, ekspirasi ngik. Jadi ada suara ngik. Nah, itu biasanya akan terdengar pada yang dinamakan wheezing. Kemudian jika kita mendengar suara tambahan pada saat kita mendengarkan suara inspirasi, ada suara nafas tambahan. Nah, biasanya itu dikenal atau disebut dengan stridor. Nah, kemudian setelah kita mendengarkan suara nafas yang normal atau suara nafas tambahan, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mendengarkan suara jantung. Ya, suara jantung karena kita tahu jantung itu kan ada sebelah kiri. Ya, jadi kita akan mendengarkan bunyi jantung pada daerah sela iga keempat, 1, 2, 3, 4 di midclavikula ya. Jadi pada bagian tengah. Ini kita harus kita mendengarkan suara jantung S1, S2 ya. Harusnya suara jantung S1, S2 di sini tunggal, ada lup dup lup dup. Nah, pada daerah di sela iga keempat di midclavikula ini yang di sini ini adalah pada daerah mitral. Kemudian kita juga akan mendengarkan pada sela iga ketiga di sini di parasternal di kiri ya. Nah, di sini kita juga akan mendengarkan bunyi suara jantung pada daerah trikuspid. Ya, jadi pada daerah sela iga keempat di midclavikula ya di tengah, kita akan mendengarkan suara bunyi jantung S1, S2. Harusnya bunyinya jantung S1, S2 tunggal. Jika di situ ada tambahan, biasanya seperti murmur atau galop, ya berarti ada suatu kelainan pada jantung si anak.
Kemudian selanjutnya setelah pada sela iga keempat midclavicula, kita naik di sela iga ketiga pada bagian kiri sternum di sini. Ya, jadi agak mendekati sternum. Kalau tadi di midclavicula di sini. Nah, kita dengarkan. Nah, di sini kita akan mendengarkan bunyi jantung pada daerah trikuspid. Ya, trikuspid. Kemudian setelah itu naik lagi pada sela iga kedua, masih di sebelah kiri sternum. Di sini juga perlu kita dengarkan suara jantung, harusnya S1, S2-nya. Nah, daerah ini adalah daerah mitral. Nah, selanjutnya kita bisa mendengarkan bunyi suara jantung pada sela iga kedua, namun di sebelah kanan sternum. Nah, pindah seberangnya. Ini pada daerah aorta. Ya, jadi daerah-daerah tersebut bisa kita mendengarkan bagaimana bunyi suara jantungnya. Demikian tadi laboratorium praktikum pemeriksaan fisik pada anak. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi mahasiswa, dan selengkapnya untuk prosedur bisa dilihat di buku panduan praktikum keperawatan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.